Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 4 batu akik dari tanah ke tanganmu. Batu-batu sakti penarik rezeki dan keberuntungan. Di antara bisikan alam dan desir angin senja, terhamparlah rahasia bumi yang tersembunyi dalam diamnya batu. Tak bersuara, namun menyimpan gema semesta. Tak bergerak, namun memancarkan getaran kehidupan yang mengubah nasib. Ada yang terlahir dari kedalaman tanah yang sunyi, namun menjadi penuntun langkah bagi jiwa yang mencari rezeki. Ada yang ditempa oleh waktu, disucikan oleh air hujan dan matahari pagi, namun kini menjadi cahaya bagi mereka yang ingin menembus batas dunia lahir dan batin. Batu-batu ini bukan sekadar perhiasan yang melekat di jari atau leher, tetapi titisan energi langit yang dipercayakan kepada manusia pilihan. Di dalam diamnya tersimpan daya kasih yang menyejukkan, kekuatan batin yang memikat, perlindungan yang tak terlihat, serta jalan terang menuju keberuntungan yang hakiki. Mereka yang tahu rahasianya tak hanya menjadikannya penjaga, tetapi juga sahabat yang setia dalam sepi, penunjuk jalan kala rezeki terasa buntu, dan penguat jiwa saat dunia memalingkan muka. Maka, jangan remehkan yang tampak biasa. Sebab yang nampak sederhana, kadang adalah kunci bagi takdir yang megah. Di balik kerasnya permukaan, mengalir energi yang lembut namun teguh, menghubungkan manusia dengan takdir yang telah tertulis di langit sejak sebelum lahirnya waktu. Selamat datang di dunia yang tak kasat mata, tempat di mana batu berbicara lewat rasa, dan keberuntungan datang tak hanya dari usaha, tetapi juga dari restu alam yang telah lama menunggu untuk dikenali. Pertama, batu giok. Meskipun lebih dikenal berasal dari Tiongkok, Indonesia juga memiliki batu giok alami, terutama yang ditemukan di wilayah Aceh, Kalimantan, dan beberapa daerah pegunungan di Sulawesi dan Papua. Batu giok dari Aceh sangat terkenal karena kualitasnya yang tinggi dan warnanya yang hijau terang sampai hijau tua menyerupai giok Tiongkok. Batu giok Indonesia memiliki variasi warna, seperti hijau muda transparan. Sering dikaitkan dengan ketenangan dan penyembuhan. Hijau tua kehitaman, simbol perlindungan dan kekuatan. Putih kehijauan, bernuansa spiritual. Jenis utamanya adalah nephrite dan jadeite. Walaupun yang banyak ditemukan di Indonesia cenderung masuk dalam kategori nephrite, yang tetap memiliki daya magis tinggi meski berbeda struktur kimia dari jadeite Tiongkok, khasiat dan kepercayaan. Masyarakat Indonesia percaya bahwa batu giok memiliki banyak manfaat antara lain. Kemudahan rezeki, dikenal sebagai batu pembuka jalan rezeki, dipercaya memperlancar usaha dan mendatangkan pelanggan. Kesehatan jasmani dan rohani. Batu ini diyakini dapat menenangkan pikiran, menyeimbangkan energi tubuh, serta mempercepat penyembuhan dari penyakit. Pelindung spiritual. Banyak digunakan dalam praktik spiritual untuk menangkal energi negatif, menguatkan aura, dan menjaga keselamatan pemiliknya. Simbol status dan kejayaan. Dahulu dipakai para bangsawan atau tetua adat sebagai lambang kekuasaan dan kewibawaan, mitos dan pengaruh budaya. Di beberapa daerah, seperti Aceh dan Kalimantan, batu giok dianggap sebagai pusaka yang menyimpan kekuatan alam dan ruh leluhur. Ada pula kepercayaan bahwa batu giok bisa hidup, bernapas, dan menyatu dengan jiwa pemiliknya. Semakin lama dipakai, batu tersebut akan semakin bersinar, menandakan ikatan batin yang kuat. Beberapa masyarakat adat juga meyakini bahwa batu ini mampu berinteraksi dengan khodam penjaga alam, yang hanya akan berpihak pada orang yang berhati bersih dan niat lurus. Kedua, batu merah delima atau mustika merah delima. Batu merah delima dikenal luas di Nusantara sebagai salah satu batu bertuah paling langka dan sakral. Warna merahnya menyerupai buah delima matang, kecil namun memancarkan cahaya dari dalam, seolah memiliki nyawa sendiri. Batu ini seringkali dikaitkan dengan dunia spiritual tingkat tinggi, bahkan dianggap sebagai batu pilihan para raja dan pendekar. Merah delima yang asli sangat sulit ditemukan. Banyak kisah menyebutkan bahwa batu ini hanya akan muncul bagi orang-orang yang berhati bersih dan memiliki tugas besar dalam kehidupan spiritualnya. Khasiat dan kekuatan. Meningkatkan spiritualitas.
Batu merah delima dipercaya mampu membuka cakra-cakra batin, menjernihkan jiwa, dan memperkuat hubungan seseorang dengan dunia gaib yang terang. Perlindungan gaib. Dikenal sebagai perisai batin, batu ini diyakini dapat menangkal serangan santet, teluh, jin jahat, hingga niat buruk dari manusia yang hasad. Kewibawaan dan daya tarik tinggi. Pemilik batu merah delima konon akan disegani, dihormati, dan bahkan disukai banyak orang tanpa harus banyak bicara. Keamanan harta. Mustika ini dipercaya mampu menjaga kekayaan dan usaha pemiliknya dari gangguan gaib dan manusia serakah. Energi penjaga alam. Dalam beberapa tradisi, batu ini diasosiasikan memiliki hodam leluhur atau penjaga kerajaan gaib yang selalu mengawal pemiliknya jika dijaga dengan laku spiritual tertentu. Mitos dan cerita legendaris. Di Jawa, konon banyak raja-raja Mataram, Pajang, hingga Keraton Surakarta dan Yogyakarta yang menyimpan mustika ini sebagai pusaka kerajaan. Mereka percaya mustika ini menjadi penyeimbang antara dunia nyata dan dunia kasat mata. Ada pula legenda bahwa batu ini tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Dalam beberapa kisah, seseorang bisa memegang batu ini, namun yang lain tidak bisa melihatnya, menunjukkan bahwa batu ini menyembunyikan diri dari mata dunia. Dalam budaya spiritual Melayu, merah delima diyakini hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah matang secara batin, dan hodam di dalamnya akan meninggalkan pemilik yang serakah atau tidak tulus. Pengaruh budaya. Batu ini sering digunakan dalam upacara ritual, jimat pelindung, atau pusaka warisan dalam masyarakat adat. Di beberapa daerah, seperti di Sumatera dan Jawa Tengah, batu merah delima dijadikan warisan turun-temurun yang tidak boleh dijual, karena dianggap bisa membawa petaka jika berpindah tangan secara tidak layak. Ketiga, batu aki kecubung. Batu kecubung, dikenal juga sebagai amethyst, adalah jenis batu kuarsa yang memiliki warna ungu, mulai dari ungu muda yang bening hingga ungu tua yang pekat. Di Indonesia, batu ini banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian di Sumatera. Kecantikannya yang alami membuatnya menjadi salah satu batu akik paling dicari untuk tujuan spiritual maupun estetika, energi dan daya kasih. Kekuatan utama batu akik kecubung terletak pada daya kasih dan energi batiniah yang memancar dari dalam kristalnya. Batu ini diyakini mampu menenangkan hati yang gelisah, meningkatkan perasaan cinta kasih terhadap sesama, menumbuhkan keikhlasan dan ketulusan dalam hubungan. Kecubung dianggap sebagai batu yang selaras dengan cinta ilahi dan kasih semesta, membuat pemakainya lebih lembut dalam tutur kata dan tindakan, khasiat dan manfaat. Membuka aura. Energi kecubung mampu mengaktifkan pancaran aura tubuh, khususnya pada cakra mahkota dan cakra hati. Orang yang mengenakan batu ini biasanya terlihat lebih cerah, segar, dan memancarkan pesona dari dalam. Daya tarik dan pengasihan. Kecubung sering dipakai oleh mereka yang ingin meningkatkan daya tarik personal, baik dalam urusan asmara, pekerjaan, maupun pergaulan sosial. Banyak spiritualis menyarankan batu ini untuk mereka yang bekerja di bidang pelayanan publik, seni, atau diplomasi. Penyeimbang emosi. Batu ini juga dikenal mampu menenangkan amarah, mengusir rasa takut, dan membantu meditasi mendalam. Pelindung dari energi negatif. Energinya yang lembut, namun kuat, mampu menyaring niat jahat atau aura negatif dari lingkungan sekitar. Mitos dan budaya. Dalam budaya Jawa dan Dayak, kecubung sering digunakan dalam ritual pemikat dan pengasihan, dengan laku tirakat tertentu seperti puasa mutih atau meditasi malam Jumat Kliwon. Ada kepercayaan bahwa semakin tua usia batu kecubung, maka semakin kuat energi kasih dan pengaruh spiritualnya. Di beberapa wilayah, batu ini dijadikan simbol kesetiaan dan kesucian cinta, karena warnanya yang ungu dianggap mewakili ketulusan dan pengorbanan batin. Orang-orang bijak berkata bahwa kecubung bukan hanya sekedar batu, melainkan cermin batin pemiliknya. Jika disimpan dan digunakan dengan niat yang suci, maka batu ini akan menjadi jimat pengasihan yang tidak hanya mendatangkan cinta dari manusia, tetapi juga kasih dari semesta dan restu dari alam halus. Keempat, batu akik combong. Batu combong adalah jenis batu akik yang memiliki lubang tembus alami di tengah atau bagian sisinya. Lubang ini bukan hasil buatan manusia,
melainkan terbentuk oleh proses alam yang panjang. Justru karena keunikan bolongnya itulah, batu ini dianggap memiliki jalur energi khusus yang membuka dimensi metafisik. Batu combong bisa ditemukan dalam berbagai jenis batu, seperti black onyx, badar besi, kecubung, atau bahkan giok. Namun kekuatan utamanya terletak pada bentuk bolong yang alami dan tidak dibuat. Pandangan awam dan pandangan spiritual. Bagi orang awam, batu ini sering dianggap rusak atau cacat karena tidak mulus. Namun bagi mereka yang memahami spiritualitas Jawa, batu ini justru dianggap pintu gaib yang menghubungkan alam fisik dan alam halus. Lubang pada batu combong diyakini sebagai saluran energi ilahi atau jalan masuk khodam yang siap membantu pemiliknya selama digunakan dengan niat yang benar. Khasiat dan tuah gaib. Pemikat dan pengasihan tingkat tinggi. Batu combong terkenal sebagai mustika pemikat yang sangat ampuh. Banyak orang memakainya untuk memikat hati lawan jenis, mempererat hubungan rumah tangga, atau membuka aura cinta kasih dalam diri. Pelancar rezeki dan negosiasi. Dalam dunia bisnis dan perdagangan, batu ini dipercaya memudahkan komunikasi dan memperlancar negosiasi, membuat pemiliknya lebih dipercaya dan disenangi oleh mitra usaha. Perantara komunikasi batin. Batu combong juga digunakan untuk berkomunikasi dengan khodam, melakukan meditasi kontak batin, atau bahkan membuka mata batin secara bertahap. Menarik energi gaib. Bolongnya batu menjadi semacam seruling alam yang memanggil entitas halus baik untuk hadir mendampingi pemiliknya, tentu dengan syarat-syarat laku tertentu. Mitos dan budaya. Dalam kepercayaan Jawa dan Sunda, batu combong disebut sebagai mustika leluhur yang dahulu hanya dimiliki oleh para empu, pendekar sakti, atau dukun tua. Batu ini tidak sembarang diwariskan karena dianggap memiliki karakter khusus dan cocoknya hanya pada orang tertentu. Beberapa kisah menyebutkan bahwa batu combong asli bisa mengeluarkan suara lirih atau bergetar halus saat berada di tempat yang penuh energi gaib. Ada pula mitos bahwa jika dipakai oleh orang yang tidak berjodoh dengan batu ini, maka si pemakai akan mengalami mimpi-mimpi aneh, gangguan batin, atau kegelisahan yang tidak jelas sumbernya. Larangan dan etika pemakaian. Tidak dianjurkan memakai batu combong sambil mengucap niat buruk, karena khodam di dalamnya bisa berbalik mengganggu. Beberapa spiritualis menyarankan agar batu ini disucikan secara berkala, seperti dimandikan air kembang 7 rupa pada malam Jumat Kliwon untuk menjaga energinya tetap murni dan seimbang. Perlu diingat bahwa kepercayaan terhadap khasiat batu akik dan kekuatan spiritualnya merupakan bagian dari keyakinan dan budaya tertentu. Penggunaan batu akik sebagai sarana spiritual hendaknya diiringi dengan niat yang tulus, hati yang bersih, dan selalu dilandaskan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keberuntungan dan rezeki sesungguhnya datang dari kerja keras, usaha yang gigih, serta doa dan ikhtiar yang tak pernah putus. Semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dan semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan hidayah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.